Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United menunda perburuan terhadap bintang muda Swedia Viktor Gyökeres pada bursa transfer Januari ini. Hal ini sesuai dengan janji manajer Ruben Amorim untuk tidak memboyong pemain dari mantan klubnya Sporting Lisbon. Gyökeres sebenarnya belum lama bermain untuk Sporting. Dia telah menjadi pahlawan di Liga Champions melawan Manchester City dan terkait klausul rilis sebesar 80 juta euro. Sang pemain dikabarkan ingin bergabung dengan Amorim di Old Trafford bersama dengan talenta Sporting lainnya Gonçalo Inacio. Meski begitu, MU diperkirakan hanya akan melakukan transfer pinjaman sementara pada Januari ini, alih-alih transfer permanen. Wajar gosip pengejaran Gyökeres mulai menguat karena MU kesulitan mencetak gol. MU baru akan mendatangkan sang pemain di musim panas mendatang. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar perburuan striker baru Juventus. Ia mengkonfirmasi bahwa Juventus mulai mencoba untuk merekrut Joshua Zirkzee dari Manchester United. Menurut laporan Fabrizio Romano, Thiago Motta merupakan sosok yang meminta Juventus merekrut Zirkzee. Sang striker merupakan mantan anak asuhnya di Bologna. Pada saat itu, Joshua Zirkzee berhasil menunjukkan penampilan yang impresif dalam skema yang dirancang Thiago Motta. Itulah mengapa sang pelatih ingin memboyongnya ke Turin agar ia bisa membuat lini serang Juventus lebih tajam. Menurut laporan tersebut, Motta juga turun tangan untuk memboyong sang striker ke Turin. Ia dikabarkan sudah ngobrol dengan sang striker. Melalui pesan singkat, ia mulai meyakinkan Joshua Zirkzee agar ia mau pindah ke Turin. Di sisi lain, Juventus juga mengontak agen sang striker. Mereka meminta bantuan sang agen agar bisa membawa Joshua Zirkzee ke tim mereka. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United membuka diri untuk melepaskan Joshua Zirkzee ke Juventus. Namun mereka hanya mau menjual sang striker secara permanen, alih-alih meminjamkannya. Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengomentari hasil imbang yang didapatkan timnya melawan Manchester United. Ia menyebut bahwa Liverpool benar-benar dibuat kesulitan oleh sang tamu. Van Dijk menyebut bahwa hasil ini menunjukkan bahwa MU bukan tim yang bisa dianggap remeh. Menurut Van Dijk, pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa Liverpool akan meremehkan Manchester United yang memang lagi mengalami kesulitan. Ia menyebut bahwa MU selalu tampil apik terutama di laga-laga besar, sehingga The Reds ia klaim tidak meremehkan sang lawan sama sekali. Lebih lanjut, Virgil van Dijk juga memberikan pujian kepada MU. Ia menilai sang rival tampil apik di laga ini dan sukses membuat timnya cukup kerepotan di laga ini. Legenda Manchester United Paul Scholes baru-baru ini memberikan pujian setinggi langit kepada Manuel Ugarte. Ia menilai sang gelandang tampil istimewa saat melawan Liverpool. Paul Scholes menilai bahwa Ugarte benar-benar bekerja keras di Anfield selama 90 menit pertandingan. Ia menilai gelandang asal Uruguay itu tidak hanya membantu pertahanan, tetapi ia juga aktif membantu serangan MU sehingga ia memberikan dampak yang besar bagi setan merah di laga tersebut. Pada kesempatan ini juga, Paul Scholes juga mengutarakan harapannya terhadap Ugarte. Ia berharap sang gelandang bisa lebih baik lagi dari hari ke hari dan menjadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Dua pemain mereka terindikasi mengalami cedera usai pertandingan melawan Liverpool. Pemain pertama yang dilaporkan mengalami cedera di laga ini adalah sang penyerang Rasmus Højlund. Sang striker digantikan Joshua Zirkzee di akhir babak kedua. Namun ternyata pergantian ini bukan karena masalah taktikal. Sang striker dilaporkan mengalami cedera, di mana Manchester Evening News melaporkan bahwa sang striker harus berjalan dengan pincang seusai laga. Sementara pemain kedua yang terindikasi mengalami cedera adalah Matthijs de Ligt. Sama seperti Højlund, sang bek diganti di akhir babak kedua. Ia digantikan oleh Leny Yoro pada saat itu. Namun ternyata sang bek terlihat keluar dari area Anfield dengan mengompres kakinya.
Jadi ia terindikasi mengalami cedera sehingga ia ditarik keluar di laga itu. Manchester United berada di persimpangan jalan yang kritis, namun setan merah bisa merubah nasib mereka dengan mendatangkan pemain baru sebelum jendela transfer Januari ditutup. Ruben Amorim memulai karirnya di Premier League dengan hasil yang kurang baik. Setan merah hanya meraih 2 kemenangan dari 9 pertandingan. Saat ini MU terpuruk di peringkat ke-13 pada klasemen Premier League. Tidak bisa disangkal lagi bahwa setan merah membutuhkan perubahan besar dalam skuadnya agar bisa bangkit. Dalam bursa transfer Januari ini, Manchester United memiliki peluang untuk memperbaiki nasib mereka. Menambah beberapa pemain bisa menjadi langkah yang tepat untuk mengubah keadaan dan memberikan dampak langsung di Old Trafford. Berbagai nama pemain pun muncul sebagai calon pengisi posisi-posisi yang paling membutuhkan perbaikan. Berikut 5 pemain yang bisa memberikan warna bagi MU di sisa musim ini. Di antaranya adalah penyerang Jonathan David, kiper Bert Verbruggen, gelandang Morten Hjulmand, pemain sayap Giovanni Quenda, dan bek sayap Milos Kerkez. Manajer Liverpool Arne Slot memberikan pembelaan terhadap Trent Alexander-Arnold. Ia menilai sang bek tidak layak disalahkan sepenuhnya atas hasil yang didapatkan Liverpool baru-baru ini. Dalam konferensi persnya, Arne Slot menampik anggapan Trent Alexander-Arnold tidak fokus di laga ini karena masalah kontraknya. Ia menyebut bahwa 2 pemain MU benar-benar membuat sang bek kesulitan di laga tersebut. Menurut Arne Slot, Diogo Dalot dan Bruno Fernandes sama-sama tampil luar biasa di sisi kiri serangan MU. Jadi ia menilai Alexander-Arnold kewalahan menghadapi keduanya. Manchester United dikabarkan siap berduel dengan Manchester City untuk mendapatkan jasa bek Sikau Niakate dari Braga. Pemain berusia 25 tahun itu telah membuat penampilan yang mengesankan pada paruh pertama musim 2024-2025 untuk klub Portugal di Premier Liga Portugal. Diketahui bahwa Niakate telah tampil 14 kali untuk Braga di Liga, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist untuk rekan setimnya dari posisi bek tengah sejak pindah secara permanen dari klub Prancis Metz ke Portugal. Selama musim panas 2023, bek tengah tersebut telah memainkan 57 pertandingan dan mencetak 5 gol. Niakate memiliki penampilan internasional yang relatif, telah mewakili Mali pada 11 kesempatan di level tim utama sejak melakukan debutnya pada November 2017. Dilansir dari Sportmall, Niakate kemungkinan besar akan segera pindah dari Portugal pada bursa transfer Januari ini. Diketahui bahwa juara bertahan Liga Inggris Manchester City tertarik untuk menggunakan jasa pemain berusia 23 tahun itu. Selain Manchester City, diketahui juga bahwa rival sekotanya yakni Manchester United tengah merencanakan untuk merekrut bek asal Mali tersebut dalam kurun waktu beberapa minggu ke depan. Mantan bek Manchester United yakin setan merah masih memiliki kekuatan bintang untuk menarik Cole Palmer ke Old Trafford. Perkembangan Cole Palmer dilaporkan tengah diawasi oleh klub besar Eropa seperti Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Cole Palmer telah mencetak 13 gol dan 6 assist hanya dalam 20 penampilan di Liga Premier musim ini, dan nilai transfer diperkirakan kini mencapai nilai tertinggi sepanjang karirnya sebesar 89,4 juta euro. Rumor spekulatif di media Spanyol menunjukkan bahwa PSG saat ini tengah mempertimbangkan tawaran sebesar 200 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Tetapi West Brown yakin bahwa Manchester United tetap merupakan proposal yang menarik meskipun performa mereka akhir-akhir ini menurun. Manchester United diperkirakan akan berpisah dengan Casemiro dan Christian Eriksen pada akhir musim, seiring keinginan Ruben Amorim untuk membangun lini tengah yang lebih muda dan fisik. Menurut laporan dari media Spanyol Vicaje, setan merah sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut gelandang Real Madrid Aurelien Tchouameni. Chelsea dan Liverpool juga tertarik untuk mendatangkan pemain internasional Prancis ini, sehingga Manchester United harus bersaing ketat jika ingin mendapatkan tanda tangannya. Ketertarikan klub-klub Premier League terhadap Aurelien Tchouameni bukan hal yang baru. Faktanya ia pernah menolak tawaran gaji lebih tinggi dari Liverpool demi mewujudkan mimpinya pindah dari AS Monaco.
ke Real Madrid 2,5 tahun silam. Namun kepindahan ke Manchester United tampaknya sangat kecil kemungkinan bagi pemain berusia 24 tahun ini. Setan Merah perlu mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya. Meski Aurelien Tchouameni saat ini bernilai 66 juta euro di transfer market, Real Madrid kemungkinan akan mencari keuntungan dari investasi mereka sebesar 80 juta euro yang membuat Manchester United kesulitan merealisasikan transfer tersebut. Manchester United memutus rentetan kekalahannya dengan hasil seri melawan Liverpool. Ruben Amorim berharap hasil ini menjadi titik balik Manchester United. Ruben Amorim menuntut konsistensi dari MU. Ia tidak ingin MU kembali melempem setelah dampak hasil positif. Tentu saja, bukan cuma sampai akhir musim, ini begitu panjang. Tapi kami main bagus selama sebulan terakhir, tapi kemudian kami drop lagi. Ini adalah sesuatu yang harus kami jaga konsistensinya. Kami pernah bicara soal ini setelah melawan City, dan sama saja, kami bisa bicara, tapi kami harus menunjukkan dan melakukannya. Dan bagusnya besok kami ada latihan dan kami harus menjaga level mentalitas yang sama, kata Amorim.